Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani, amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang alhamdulillah menakdirkan kita pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesempatan yang diberikan kepada kita oleh Allah ini menjadi waktu-waktu yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sangat mencintai kita semuanya, dan kita juga sangat mengharapkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nantinya dapat berbahagia di akhirat dengan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran ada satu surat yang surat itu diberi nama dengan nama harinya. Hanya satu di Al-Quran, lainnya tidak ada, yaitu surat Al-Jum'ah. Jadi kalau hari-hari yang lain surat Ahad, surat Senin, Selasa, Rabu tidak ada. Yang ada hanyalah suratul Jum'ah. Pertanyaannya, mengapa Allah memberikan nama satu surat itu dengan nama hari, yaitu suratul Jum'ah? Nah, di sini jawabannya adalah menunjukkan bahwa hari itu adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini didahului dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini panggilan untuk orang yang beriman ini ahli tafsir mengatakan adalah
nidaul karamah, panggilan kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat yang lain tidak dipanggil demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, ay amanu billahi wa rasulihi, al-mu'minuna wal mutasaddiqina billahi wa rasulihi, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang membenarkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, ay idza sami'tumul muadzin yunadi lis-salati al-jum'ah wa yu'adzinu laha, yaitu ketika kamu dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat. Memang di dalam Jumat ada 2 adzan. Kalau di zaman Rasulullah hanya 1, tapi karena memang keadaan berkembang, umat tambah banyak, maka di Jumat itu diadakan 2 adzan agar umat Islam bisa mempersiapkan diri. Apabila telah datang panggilan untuk menunaikan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, kita disuruh bersegera lisima'il khutbah wa ada'is shalah, untuk mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada kata-kata fas'au, bersegeralah. Tapi yang dimaksud oleh ayat di sini ialah imshu, berjalannya dengan tenang. Bukan harus kita lari-lari sehingga sampai di masjid kita keadaan menggos-menggos, tidak. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini disebutkan kita disuruh segera ke masjid. Apa tujuannya? Lisima'il khutbah wa ada'is shalah, untuk mendengarkan khutbah Jumat dan melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini para bapak dan saudara-saudara sekalian, rupanya saat ini banyak terjadi pergeseran. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu, 30-40 tahun yang lalu, mungkin Masjid Baitur Rahman juga masih jelek, masjid di Ambulu juga masih jelek, jalannya juga masih tidak bagus. Bahkan dulu itu yang banyak sepeda itu sepeda ontel, sepeda motor 1-2 orang yang kaya baru punya. Yang banyak sepeda ontel, sehingga di pasar mana-mana itu ada yang namanya pasar sepeda. Tapi sekarang sudah tidak ada karena lebih banyak sepeda motornya. Nah, waktu itu umat Islam masih agak jauh dari waktu panggilan sholat Jumat, itu masjid sudah banyak isinya. Sudah banyak yang duduk bersikup di masjid berzikir. Padahal keadaan masih waktu itu tidak ada listrik, tidak ada sepeda motor, baru 1-2, dan jalan juga masih jelek.
Masjidnya juga bukan seperti saat ini. Bahkan keramik dulu tidak ada. Yang ada adalah plesteran. Tapi waktu itu umat Islam lebih awal datang ke masjid. Saat ini keadaannya alhamdulillah tidak ada sekarang masjid yang plesteran itu tidak ada, semuanya serba keramik. Bahkan tidak cukup keramik, masih ada juga dihampar sajadah yang sangat bagus. Dan orang sudah jadi sekarang mungkin kalau ada 500 orang, mungkin yang 450, 490 itu pakai sepeda motor. Tapi yang pakai sepeda ontel paling banyak 10 orang, itu pun kalau ada. Tapi anehnya, ini perlu kita renungkan, sebab Allah memberikan kenikmatan itu butuh kita tasarrufkan kepada apa yang diredhoi oleh pemberi nikmat. Sekarang ini saya lihat di banyak masjid, insya Allah kalau di Masjid Baitur Rahman tidak. Sudah assalatu wassalamu alaih, itu jamaahnya masih bisa dihitung. Insya Allah akan Masjid Baitur Rahman buatan gitu. Alhamdulillah buatan terus. Kalau di Ambulu saya lihat juga begitu. Nah, ini yang perlu kita renungkan, ada apa di dalam diri kita. Lebih anehnya lagi, banyak orang datang ke masjid hanya untuk sholat Jumat. Kalau belum qomat, mereka tidak naik ke masjid. Seakan-akan secara tidak langsung tidak senang mendengarkan khutbah Jumat. Padahal khutbah Jumat dan sholat ini satu paket. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati amsi wal imamu yaktubu faqad laghaw." Apabila kamu berkata kepada temanmu, diam, menengok, hanya berkata demikian, saat itu khotib sedang berkhutbah, maka perbuatan hanya berkata diam, itu menurut agama sudah dinilai faqad laghauta, kamu telah berbuat sia-sia. Berarti khutbah itu ada nilai tertentu, ada nilai tersendiri di dalam sholat Jumat. Kalau kita dengan sengaja tidak mendengarkan khutbah dan hanya niat mau sholat Jumat, maka ini satu kesalahan besar. Kecuali kalau ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, di hati kita niat hanya mau sholat Jumat saja, ini adalah satu perbuatan dosa. Sebab syariat Islam memerintahkan untuk ada khutbah di sholat Jumat itu sebelumnya adalah merupakan bahwa Islam sangat memelihara kesehatan rohani pemeluknya. Yang paling tidak 1 minggu sekali
dia harus mendapatkan siraman rohani. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu pun kadang-kadang kalau ada orang berkhutbah, khatib berkhutbah, banyak dari umat Islam masih tidak paham. Kadang-kadang berbicara, padahal saat itu dia duduk sedang akan menunaikan sholat Jum'ah. Tapi ketika khatib berbicara, dia ada berbicara walaupun sedikit, maka ini juga tidak dibenarkan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dari pentingnya kita mendengarkan khutbah dan sholat Jumat, itu Allah memerintahkan saat itu wadharul bai', tinggalkan jual beli. Ai utrukul bai'a wasyara', utrukut tijaratu al-khasiratu was'au ila tijaratir rabihah. Tinggalkan jual beli yang merugikan. Datangilah kamu ke perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Maksudnya para bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau di waktu saat khatib berkhutbah kita masih berat meneruskan pekerjaan kita dengan sengaja, atau karena perdagangan akan mendatangkan hasil, maka ulama mengatakan di saat khatib berkhutbah yang kita harus mendengarkan khutbah itu, tapi kita tidak ke masjid karena kita lebih berat kepada perdagangan kita, maka itu merupakan satu perbuatan dosa. Bahkan lebih keras lagi, ulama mengatakan hasil yang didapat di saat itu hukumnya haram. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalikum awadul bai'", tinggalkan perdagangan, wasau ila dzikrillah, bersegeralah kepada mengingat Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kita bersegera ke masjid dengan niat mencari ridha Allah, itu lebih baik bagi kamu sekalian, in kuntum ta'lamun, ay in kuntum min ahlil ilmil qawim wal fahmis salim. Kalau kamu termasuk orang yang bisa menilai satu hal yang baik itu baik, dan bisa menilai satu hal yang tidak baik itu tidak baik, mempunyai pemahaman yang baik dan lurus. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mengapa kok di dalam Al-Quran hanya ada satu surat yang sampai dinamakan dengan surat Jum'ah? Ada apa di Yaumil Jum'ah? Nah, ini dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam." Karena hari Jumat itu adalah sebaik-baik hari. Wa a'zamuha indallah, dan itu mulia di hadapan Allah. Wa huwa a'zamu indallah min yaumil adha
wa yaumil fitri. Hari Jumat lebih utama dari hari raya Adha dan hari raya Fitri. Karena apa? Salat Idul Adha dan Idul Fitri hukumnya sunnah, sedangkan salat Jumat hukumnya wajib. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di samping itu dikatakan fihi khamsu khilalin, dan di yaumil Jumat itu ada peristiwa yang besar. Yang pertama, khalaqallahu fihi Adam. Pada hari Jumat itu Allah menciptakan Nabi Allah Adam. Wa ahbatallahu fi Adam ilal ard. Dan pada hari Jumat itu pula Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi. Fihi tawaffahullahu Adam. Dan pada hari Jumat itu pula Nabi Adam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dikatakan fihi sa'atun la yas'alullaha bihal abdu syai'an illa a'tahu iyyahu ma lam yas'al haraman. Dikatakan bahwa di hari Jumat itu ada saat-saat yang apabila seseorang memohon kepada Allah, di saat yang Allah tentukan mustajabah itu, maka permohonan orang tadi dikabulkan oleh Allah. Nah, ini banyak pendapat. Ada yang mengatakan ketika imam duduk antara dua khutbah. Ada yang mengatakan setelah azan. Ada yang mengatakan hari terakhir dari hari Jumat. Nah, ini kita perhatikan semuanya lebih baik. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, kita kalau mohon kepada Allah pada saat-saat mustajabah itu dikabulkan oleh Allah, asal kita tidak meminta hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari Jumat itu pula wa fihi taqumus sa'atu, dan pada hari Jumat itu terjadinya yaumil qiyamah. Namun para bapak dan saudara-saudara sekalian, untung kita ini ditakdirkan menjadi orang beriman oleh Allah. Jadi hari Jumat yang merupakan hari yang luar biasa, itu umat Islam, orang yang beriman tidak menangi yaumil qiyamah. Sebelum datangnya yaumil qiyamah, umat Islam sudah diambil semuanya oleh Allah. Orang yang masih ada iman di dalam hatinya, di saat menghadapi yaumil qiyamah itu ada angin yang berhembus, dan berhembusnya angin itu orang-orang yang beriman semuanya pada meninggal dunia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan dikatakan ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wa hunna yashfaqna min yaumil jum'ah. Jadi semua langit, bumi, angin, lautan, darat, semuanya
merindukan datangnya hari Jumat. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, maka mari hari ini kita perhatikan dengan baik. Bahkan dari mulianya hari ini kita disunnahkan oleh Nabi pada mau menjalankan sholat Jumat itu sebelumnya disuruh mandi yang hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan dianjurkan pada waktu itu kalau ada ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah pakaian yang serba putih. Itu anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu hal yang juga ini merupakan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Aktsiru minas salati alayya yaumal jum'ah." Perbanyaklah kalian membaca selawat kepadaku pada hari Jumat. Di sini termasuk juga malam Jumatnya. Bahkan ada ulama mengatakan seandainya khusus yaumil Jum'ah itu seandainya pada hari Jumat itu kita mengesampingkan bacaan-bacaan yang lain, kita fokus membaca salawat, itu pun diperbolehkan. Karena apa? Ini perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang berbahagia yang besok bisa dekat dengan Nabi Muhammad di yaumil kiamah adalah orang yang terbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sudah sering saya sampaikan, setiap harinya kita harus berusaha mempunyai wirid tertentu dengan hitungan jumlah tertentu tentang pembacaan sholawat. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita disuruh banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena saat itu amal umat ini dilaporkan, diaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan membaca salawat ini diperbolehkan walaupun kita tidak punya wudu. Apalagi punya wudu, itu lebih bagus. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang masalah keutamaan yaumil Jum'ah. Lalu di dalam menjalankan sholat, apakah itu sholat Jumat atau sholat 5 waktu, ada yang perlu kita perhatikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha.
sebaik-baik shaf barisan bagi orang laki di waktu salat adalah yang depan. Kalau untuk perempuan, yang paling baik yang belakang. Dan satu ketika baginda Nabi bertanya kepada para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma dan bisa dibaca di Sahih Muslim. Baginda Nabi saat Jabir bin Samurah ini berkata, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala." Satu ketika Nabi keluar menemui para sahabat di waktu mau salat. Baginda Nabi bersabda, "Ala tasufuna kama tasuful malaikah inda rabbiha?" Apakah kamu mau berbaris di dalam salat sebagaimana malaikat berbaris ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Lalu sahabat berkata, "Qulna ya Rasulullah, kaifa tasuful malaikah inda rabbiha?" Bagaimana para malaikat itu bersaf-saf ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Qala yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna bis-saffi. Nah, ini dikatakan bahwa di waktu salat itu atau sebagaimana malaikat menghadap Allah, dikatakan mereka ini menyempurnakan saf yang di depan terlebih dahulu. Kalau yang depan sudah sempurna, yang kedua, terus yang ketiga, dan tidak boleh terlalu jarang. Jangan sampai mestinya bisa ditempati 3 orang, hanya ditempati 2 orang. Kita disuruh rapat, wa yatarassuna fis-saf. Dan baginda Nabi memerintahkan kita di dalam salat ini menyempurnakan. Jadi saf itu seperti depan ini harus sudah penuh terlebih dahulu. Jangan di sini masih kurang, membentuk lagi saf di belakangnya. Belum sempurna yang ini membentuk lagi di belakangnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Bahkan di hadis yang lain baginda Nabi bersabda, aqimus sufufa, luruskan shaf kamu. Jadi Nabi itu sering kalau waktu mau ngimami salat berdiri dari ujung ke ujung itu memeriksa jamaah. Yang terlalu ke belakang disuruh maju, yang terlalu maju disuruh mundur, sehingga dikatakan di sini bahwa aqimus sufufa, luruskan shafmu, wahadu bainal manakibi, dan disuruh ini ratakan, jadi bau kita itu dekat dengan kawan kita di sebelah. Wasuddul qalala, dan kita disuruh menutup celah. Maksudnya kalau ada longgar jangan dibiarkan, atau masih ada yang kurang, kita sudah membentuk di belakangnya, ini tidak diperbolehkan. Atimmus sufufal muqaddam, sempurnakan dulu shaf yang di depannya. Kalau sudah shaf itu sudah sempurna, baru membentuk di belakangnya, sehingga nanti terjadi shaf yang berkurang, itu yang paling belakang. Tapi kadang-kadang banyak orang itu kalau sudah kadung berdiri disuruh pindah untuk
menyempurnakan safnya kadang-kadang berat, padahal cuma hanya melangkah. Nah, ini di dalam masalah salat ini mari kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi meneruskan walinu bi aidi ikhwanikum. Maksudnya kita disuruh bersikap lunak, gampang diatur. Jangan kadang-kadang kalau ada yang nyuruh, Pak, nah itu kadang-kadang ada yang marah. Kok ono ae. Nah itu kadang-kadang, tapi insyaallah di masjid sini tidak ada. Lalu la tazaru furujatin lisyaiton. Jangan kau tinggalkan celah, artinya renggang, sehingga tempat itu ditempati oleh syaitan. Man wasala saffan wasalahullah. Siapa orang yang menyambung shaf yang tadinya terputus, dia masuki untuk supaya tidak terputus shaf itu, maka Allah menyampaikan apa hajatnya. Wa man qata'a saffan qata'ahullah. Demikian juga sebaliknya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mari hal-hal apa yang mungkin sering kita anggap remeh atau mungkin kita berat untuk melaksanakan, mari dengan adanya anjuran dari Rasulullah, kita lebih mementingkan. Kita ini bertanya, kita ini umatnya siapa? Kita ini adalah umat Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah memerintahkan, ya jelas kita harus manut dan patuh. Karena segala sesuatu yang diperintahkan Rasulullah bukan karena kehendak Nabi, itu adalah perintah dari Allah. Karena apa? Nabi Muhammad dikatakan di dalam Al-Quran, Nabi itu ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dilaksanakan oleh Nabi itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mematuhi perintah Rasulullah, man ata Allah faqad ata, man ata ar-rasul faqad ata Allah. Siapa orang yang taat kepada Nabi Muhammad, berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita toto salat kita dengan baik, usahakan bacaan-bacaannya supaya bagaimana kita bisa memahami, mari itu kita pelajari. Jangan kita sudah merasa puas dengan apa yang masih belum lengkap kita pelajari. Saya kira inilah apa yang dapat saya sampaikan singkat tentang masalah Jumat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan bagi para bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sudah isya? Belum? Nah, mari sebagai penutup, sebagaimana biasa kita membaca Fatihah, kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Kita sadar bahwa kita ini mempunyai orang tua, yang mana kita sebagai anak jujur belum bisa memberikan bakti yang sebenarnya seperti yang diharapkan oleh ayah dan ibu kita. Hanya marilah kita jangan sampai melupakan ayah dan ibu kita. Mari kita berusaha setiap harinya, setiap saat kita jangan lupa kepada ayah dan ibu kita. Apalagi ayah dan ibu kita sudah berada di alam kubur, dia sangat mengharapkan
doa dari anak-anaknya. Jangan karena kita sudah tua lalu kita melupakan orang tua kita, jangan. Sebab mereka tetap orang tua kita. Dan besok di akhirat kita dipanggil bulan nama kita dan nama orang tua kita. Mari di majelis ini kita sama-sama ngemis kepada Allah, mohon kepada Allah semoga ayah dan ibu kita amal baiknya diterima oleh Allah. Kekurangan, kealpaan, dosa apapun yang menjadi kekurangan ayah dan ibu kita kemis belas kasih sayang Allah, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang tuanya yang masih hidup, manfaatkan. Surga terlalu mudah didapat bagi anak yang pandai berbakti kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya masih hidup, hati-hati, jangan lukai perasaannya. Jangan sampai kita membentak ayah atau ibu kita, apalagi kalau sudah terlalu tua dan sakit-sakitan. Nah, ini kita harus jaga perasaannya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang kedua, mari kita baca Fatihah untuk saudara-saudara kita seiman yang mungkin sudah lama di alam barzah dilupakan oleh anak cucunya. Kita berbagi mohon kepada Allah semoga mereka juga diberi rahmat dan maghfirah oleh Allah. Lahumul Fatihah. Yang terakhir, mari kita baca Fatihah mohon kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita dan anak cucu kita, terutama generasi muda kita. Sebab katanya ulama, afdalu rizkin salahatul abna, huwa salahul abna. Rizki yang paling utama adalah kalau kita mempunyai anak yang saleh. Mari kita ngemis kepada Allah semoga kita, keluarga kita dan anak cucu kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Semoga kita semua dicatat oleh Allah karena berkat kita selalu ingat orang tua kita. Semoga dicatat sebagai anak yang berbakti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Mari kita tutup dengan bacaan Asmaul Husna. Mudah-mudahan hajat dari para bapak dan saudara-saudara sekalian dikabulkan oleh Allah. Dan majelis ini walaupun sederhana, kita ngemis kepada Allah, mudah-mudahan majelis ini makbul indallah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid,
Ya Rafi, Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Abu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.